Ya, tentunya kami menyambut baik ya pernyataan dari Ketua Umum Nasdem dalam hal ini Pak Surya Paloh. Dalam hal ini juga dari pengusung 01 yang menyampaikan bahwa komunikasi sedang dijalankan, dari kami juga pun sedang membangun komunikasi secara politik dan intens kepada teman-teman 01. Karena memang suasana kebatinannya sama, kami melihat bahwa ada dugaan kecurangan dan juga yang tadi disampaikan oleh Kang Pipin dari awal bahwa ya, proses yang kita melihat dari MK, kemudian ada politisi bansos, kemudian ada politisasi hukum, tentunya ini menjadi tanggung jawab untuk kita semuanya ya. Dalam hal ini untuk kita mencegah adanya kesewenangan dari eksekutif. Dalam hal ini tentunya kami dari PD Perjuangan solid, fraksi juga pun solid, dan kami menunggu komunikasi juga dengan teman-teman yang sedang berjalan intens sampai saat ini. Dalam waktu kapan ini kemudian komunikasi intens dilakukan dan kemudian putusan ataupun sikap resminya akan dinyatakan? Tentunya akan disampaikan Mbak Mega secara kepartaian, dan yang tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa ini merupakan keseriusan bersama yang kami melihat bahwa 01 dan 03 juga pun yang awalnya kita sudah sampaikan kepada publik, dan perlu diketahui bahwa PD Perjuangan solid ya, solid, dan ini kita sangat mendukung terhadap hak angket yang merupakan konstitusional ya dalam proses demokratis saat ini, dan ini akan menjadi konsen kita bersama. Saya rasa dengan spirit yang sama ini tentunya tidak akan lama, Mbak Mega. Oke, baik, saya akan ke Pak Doli. Pak Doli, dari partai Anda tidak ingin ikut mendukung hak angket, kan ini akan membuat publik semakin transparan nih, kemudian membuka soal kemelut pemilu, terutama kecurangan yang terjadi sebelum pencoblosan, dan juga memberikan legitimasi yang kuat bagi pemenang pemilu. Ya, menurut kami nggak perlu ya, karena kita melihat bahwa proses pemilu ini kan semuanya juga sudah diatur mekanismenya ya. Jadi kalau kita merasa ada pelanggaran administratif, itu bisa kita lakukan ke Bawaslu. Kemudian kalau ada indikasi terjadinya pelanggaran pidana pemilu, ada Gakumdu. Kemudian kalau ada sengketa pemilu, itu ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi kami yang sudah selama ini diatur sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya, itu masih cukup untuk menyelesaikan kalau ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan soal pemilu. Nah, walaupun ya kami menghormati karena hak angket sama dengan hak interpelasi, hak untuk bertanya itu melekat bagi DPR, bagi anggota DPR. Jadi setiap anggota DPR punya hak untuk menyampaikan, ya namanya hak. Ya kami juga sebagai anggota DPR ada yang bisa menggunakan hak itu, ada juga yang tidak perlu menggunakan hak itu. Oke. Jadi kalau memang ada diinisiasi oleh beberapa teman anggota DPR dari beberapa partai politik yang ada fraksinya di DPR, ya saya kira itu tidak bisa kita halang-halangi, silakan saja. Tapi kalau kami Partai Golkar dan juga Koalisi Indonesia Maju itu menganggap tidak perlu adanya. Oke, perbincangan baik. Pak Doli, perbincangan kembali akan kami lanjutkan, Bapak-Bapak. Kita akan membahas lebih mendalam sebetulnya siapa objek dari hak angket ini jika memang tujuannya adalah untuk menyelidiki adanya dugaan kecurangan pemilu. Ya, kita tahu ya bagaimana MK kemarin juga mengeluarkan putusan nomor 90 ya. Itu kan jadi suatu yang problematik ya. Dan bagaimana KPU kemudian atas dasar itu langsung mendaftarkan Prabowo dan Gibran ya. Padahal waktu itu PKPU-nya belum ada ya. Kemudian juga bagaimana KPU juga mendaftarkan seakan-akan 3 paslon itu tercatat mendaftarkan itu pada 27, padahal lain-lain ya. Misalnya paslon 1 dan paslon 3 itu tanggal 19. Paslon 25 kan. Jadi itulah yang perlu dibereskan. Dan Anda juga tahu persoalan KPU itu juga banyak sekali. Bagaimana pendaftaran partai dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini ada kaitannya dengan kredibilitas public trust juga penyelenggara pemilu. Bawaslu juga demikian ya. Ketika ada misalnya Gibran bagi-bagi susu, wah ini bukan urusan Bawaslu, itu tanya aja kepada pejabat Gubernur DKI Jakarta misalnya gitu kan. Itu kan berarti dia nggak berani ngambil
tindakan tegas ya. Itu hal yang ada. Tapi ada yang lebih kuat daripada itu ya. Saya beri contoh misalnya tadi yang dikatakan oleh Bung Pipin ya. Bagaimana cawe-cawenya presiden. Bagaimana presiden itu menggunakan segala resources. Baik itu keuangan negara, baik itu aparat negara untuk memenangkan paslon nomor 2 ya. Yang kebetulan salah satu anggota paslonnya itu adalah anak kandungnya sendiri. Dan buat saya ya, ini juga jangan sampai rakyat kemudian mempersepsikan bahwa kalau yang kalah tuh pasti mengajukan tantangan, keberatan dan sebagainya. Itu bukan persoalan itu, tapi kita ingin memberesi bagaimana pelaksanaan pemilu kita ke depan. Nah, Prof. Ikrar, artinya objek hak angket jika memang tujuannya adalah itu untuk membongkar kecurangan pemilu, memperbaiki kualitas pemilu, artinya siapa? Ya, udah pasti negara ya. Biar gimana pun presiden adalah penanggung jawab terakhir dari pelaksanaan pemilu itu sendiri ya. Dan kita tahu harusnya presiden itu diam-diam aja, jangan kemudian menggunakan kekuasaannya untuk kemudian berintervensi langsung. Beliau bisa saja mengatakan bahwa dia tidak mengintervensi, dia bisa saja mengatakan bahwa dia tidak berkampanye. Tapi dengan misalnya kita lihat kunjungan-kunjungan kerja, bagi-bagi bansos ya, kemudian bagaimana bansos itu digelontorkan pada hari-hari terakhir ya, termasuk juga serangan fajarnya, itu kan menunjukkan betapa masifnya yang namanya gerakan-gerakan untuk memenangkan paslon nomor 2 ini. Oke, baik. Pak Doli, saya minta pandangan Anda. Ya, sekarang begini. Saya kira kita menghargai kalau ada upaya kawan-kawan yang merasa tidak puas gitu. Cuman dari awal kan saya mengatakan begini, soal curang ini kan dari awal dibangun sebuah opini ya, bahwa akan ada terjadi potensi kecurangan dan itu ada di 02 gitu. Dan saya selalu mengatakan kalau bicara tentang potensi kecurangan, semua itu ada. Katakanlah kalau misalnya kecurangan itu diindikasikan dengan adanya unsur pemerintah. Siapa yang bisa membantah tidak ada unsur pemerintah di 01? Siapa yang bisa membantah tidak ada unsur pemerintah di 03 gitu. Nah kalau bicara tentang kecurangan, nah kenapa selama ini nggak ada tuh untuk soal kalau tiba-tiba kita lihat di Malaysia itu ada yang nyoblos 03, partainya dari partai pengusung 01. Nah walaupun itu buat kami catat gitu. Nah, jadi artinya kalau bicara tentang kecurangan ya, semua orang yang terlibat kontestasi itu bicara tentang butuh potensi kecurangan. Kalau tadi Mas Ikram mengatakan serangan fajar, siapa yang bisa jamin tidak ada serangan fajar juga dari 01 dari 03? Saya bisa juga punya bukti soal itu gitu. Ya. Nah, jadi kalau bicara soal kecurangan, kita harus fair juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita ini memang mungkin harus belajar ya kalau ikut dalam sebuah kontestasi itu harus siap menang siap kalah juga gitu. Jangan siap menang aja. Kan? Sehingga lah boleh kalau misalnya ada protes ya, tetapi memang harus ada deadline-nya sampai kapan. Baik, Pak Doli. Ya kan? Oke, baik Pak Pipin, sebelum kita jeda kumandang azan, mungkin ada tanggapannya. Baik. Sebetulnya semua paslon ya, kami juga siap menang dan siap kalah. Selama cara mendapatkan suaranya itu tidak dengan kecurangan dan pelanggaran. Jadi sebetulnya tadi yang kita persoalkan adalah ketika ada dugaan yang kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Kemudian kita membiarkan di situ, maka disinilah yang akan merusak hasil dari pemilu itu. Jadi bagi kami saat ini adalah kita saat ini belum tahu hasilnya seperti apa, pemilu dan pilpres. Dan untuk itu karena KPU juga belum memutuskan, masih nanti bulan Maret. Tetapi nanti yang akan kita lihat adalah bagaimana proses mendapatkan suaranya itu. Fair atau tidak. Artinya bayangan Anda siapa yang akan dipanggil apabila kemudian hak angket ini bergulir di DPR? Ya, bayangan Anda?
Ya saya kira nanti banyak yang akan dipanggil misalnya dari menteri-menteri. Jadi nanti di hak angket itu nanti ada dua hal ya. Ada satu materi hak angket, yang kedua adalah alasan ditujukannya hak angket itu. Jadi dua hal itu. Jadi selain nanti administrasi ada 25 orang anggota dewan, tapi ada dua itu. Nah materinya itu tentu harus didudukan secara bersama-sama. Siapa yang akan dipanggil? Banyak pihak. Jadi nanti mungkin dengan snowball, jadi dengan cara menggelinding gitu ya. Siapa nanti akan dipanggil? Misalnya Mensos, Menteri Keuangan, terus misalnya bahkan kepala negara sekalipun bisa dipanggil, artinya bisa diselidiki karena ini terkait dengan satu potensi dugaan pelanggaran terhadap undang-undang. Pembuktian, besaran pembuktian di MK itu sebenarnya boleh kita katakan dengan metode pembuktian yang sekarang itu sangat mikro sebenarnya. Yang kita butuhkan sebenarnya sekarang pendekatan makro. Oleh karena itulah dalam melihat seluruh persoalan, terutama TSM yang tidak selesai di dalam proses, itu harus ditemukan. Oleh karena itu kebutuhan angket, sorry to say ya, itu untuk melihat seluruh problem ini sebenarnya secara nasional, sehingga tadi semua temuan itu bisa menjadi masukan untuk memperbaiki sistem ini. Kalau saya melihat misalnya, kalau kita menggunakan TSM itu, pendekatan pembuktian itu di dalam melihat hasil, yaitu tidak lagi melihat secara mikro, tetapi secara makro. Karena kalau misalnya pelanggaran terstruktur bisa dibuktikan dan sistemnya misalnya katakanlah dengan sistem bansos BLT ini yang bisa dibuktikan, angket dari DPR bisa menemukan itu dengan meminta Menteri Keuangan, Jangan-jangan hak Menteri angket Sosial. itu justru lebih penting saat ini daripada gugatan ke MK kah? Kalau melihat kompleksitasnya, ya itu bisa terjadi seperti itu. Tetapi ini adalah keputusan politik kan. Tetapi putusan hukum yang akan menentukan sekarang apakah memang pemilu ini boleh dikatakan mengalami kecurangan. Tapi menurut Pak Maru, rekomendasi dari hak angket itu nanti akan sangat mempengaruhi alat buktinya juga akan sangat. Kalau misalnya temuan dari DPR sudah ditemukan, bansos yang dipergunakan atau BLT yang dipergunakan secara tidak sah, dan ada bukti bahwa misalnya presiden kita cawe-cawe ikut mencampuri itu merupakan pelanggaran terstruktur, dan kalau itu sudah sistematis sampai ke bawah, misalnya sampai kepala desa. Ya, tentunya Mbak Mega kita harus pisahkan ya, bahwa pertama adalah terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap pemilu ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Doli ya. Tetapi juga yang buat kami yang terpenting adalah terkait dengan isu yang beredar di luar terkait dengan dugaan cawe-cawe dari Pak Presiden, di mana menggunakan kekuasaan, kemudian juga pun terkait dengan netralitas, kemudian terkait dengan politisasi bansos. Nah, buat kami ini sangat penting karena apa? Kami mau mendengar secara langsung juga kepada pihak-pihak terkait apa yang menjadi klarifikasi, karena ini beredar luas. Jadi ini tidak bisa disampaikan hanya parsial, sepotong-sepotong saja. Karena ini menjadi keresahan karena kita menjadi mundur. Kalau seandainya contohnya politisasi bansos, kemudian ada anggaran yang naik secara drastis dari Kementerian Keuangan, ya itu bisa dipanggil dari Menteri Keuangan ya, bagaimana prosesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara soal MK, Mahkamah Konstitusi. Di dalam putusan MK diduga ada intervensi dari luar. Nah, itu kita mau tahu intervensinya seperti apa. Nah, hal-hal seperti ini kan yang memang harus dijelaskan secara utuh, sehingga buat kami baik juga untuk Pak Presiden, sehingga jangan nanti kalau beliau beranggapan bahwa dianggap bahwa beliau melanggar undang-undang. Kalau seandainya memang perlu dipanggil Pak Presiden, kita panggil Pak Presidennya gitu loh. Jadi ini supaya ajang di mana kita menggunakan hak konstitusional di dalam proses demokratis ini, sehingga semua hal-hal yang menjadi keresahan seluruh anak bangsa terkait dengan pemilu yang mundur ini itu bisa dijawab secara utuh. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Doli, tanggapannya? Ya, saya kira pertama juga jangan diklaim ada keresahan seluruh anak bangsa yang mana gitu ya. Kita kan sampai sekarang masih menunggu hasil proses yang sedang berlangsung, dan faktanya kita kalau melihat hasilnya ya, kalau dalam pilpres itu kan sementara ini kita 58% gitu. Jadi nggak ada yang resah juga kalau diklaim seluruhnya masyarakat Indonesia gitu. Nah, tetapi kita menghormati ya bahwa ada beberapa kawan-kawan yang kemudian merasa ini perlu ada hal-hal yang diambil untuk diluruskan, itu ada salurannya.
termasuk juga soal hak angket ini. Oke, baik Pak Jadi Doli kita mengenai hak menghormati, angket ini. silakan saja. Baik Pak Doli, mengenai hak angket ini kan memang merupakan hak konstitusional. Tapi apakah dari partai Anda dan koalisi kemudian akan melakukan upaya untuk meredam ataupun memblokade wacana hak angket ini? Ya, ini bukan soal meredam atau memblokade. Ini kan nanti bicara kembali kepada soal hak individu masing-masing hak anggota DPR. Ya, prosesnya kan juga nanti ada diatur dalam mekanisme tata tertib di DPR. Ya, jadi misalnya diusulkan 25 orang, fraksi, kemudian nanti disampaikan kepada pimpinan nanti agendakan dibahas di rapat badan musyawarah, gitu ya. Nanti di rapat badan musyawarah si inisiator menjelaskan